Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, mantan Wakapolri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komjen Purnawirawan Polisi, Syafruddin Kambo telah berpulang, Kamis 20 Februari 2025. Mantan Wakil Presiden RI, Yusuf Kala pun menyampaikan rasa duka yang mendalam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kepergian almarhum Syafruddin Kambo. JK sapaan akrab dari Yusuf Kala mengenang Syafruddin Kambo sebagai sosok yang berwibawa dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugas. Komjen Purnawirawan Syafruddin Kambo menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan, Kamis 20 Februari 2025, pukul 18.14 waktu Indonesia Barat, akibat sakit yang dideritanya. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Selama 5 tahun, almarhum pernah menjadi ajudan pribadi JK saat menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan hanya dalam tugas kenegaraan, setelah memasuki masa pensiun, Syafruddin Kambo tetap aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan pengajian. JK menilai bahwa pengabdian almarhum tidak berhenti meski telah pensiun, tetapi justru semakin luas dalam berbagai aktivitas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baru saja untuk bersiar ke almarhum Komjen Syafruddin Kambo yang telah meninggalkan kita semua, berpulang ke rahmatullah jam 5:30 sore tadi, dan tentu mari kita semua mendoakan arwah beliau diterima khotimah Allah Subhanahu wa taala. Kita membacakan Al-Fatihah. Ada kenangan dengan beliau Pak yang nggak bisa dilupa? Ya, beliau ajudan saya selama 5 tahun. Ya. Waktu Kongres yang pertama 2004 sampai 2009. Beliau sangat berwibawa dan juga tentu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan punya hubungan yang baik dengan siapa saja. Dan dalam masa pensiunnya mengurus sosial, keagamaan dengan sangat perhatian. Nah, itulah kira baik dalam tugasnya, mempunyai amal yang baik juga dalam masa pensiun beliau. Tidak pensiun dalam kata aktif dalam keagamaan dan sosial. Kita kehidupan almarhumnya akan kita hargai dan kita doakan. Terima kasih Pak. JK pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisinya. Andrea Ririn Karina, Monas TV. Pelantikan kepala daerah serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Sebanyak 961 kepala daerah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Suasana meriah terlihat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 20 Februari 2025. Ribuan orang memadati halaman tengah istana untuk menyaksikan momen bersejarah, yakni pelantikan serentak 961 kepala daerah oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pelantikan ini menjadi tonggak monumental dalam sistem pemerintahan Indonesia, karena untuk pertama kalinya, kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota dilantik secara serentak. Pelaksanaan pelantikan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pelantikan kepala daerah.
Sejak pagi hari, para kepala daerah terpilih telah menjalani prosesi dari Monumen Nasional sebelum bergerak menuju Istana Negara. Prosesi ini menjadi simbol perjalanan menuju kepemimpinan yang baru. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan jika pelantikan tahun ini merupakan momen bersejarah, dengan jumlah kepala daerah yang dilantik mencapai 961 orang. Menurutnya ini menjadi pelantikan kepala daerah dengan jumlah terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing. Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh kepala negara. Usai pelantikan, Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat secara langsung kepada seluruh kepala daerah beserta pendampingnya. Prabowo berharap para pemimpin daerah yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik, membawa perubahan positif, dan mempercepat pembangunan di berbagai wilayah. Rahmatia, Unhas TV. Universitas Hasanuddin Makassar menggelar wisuda periode Februari 2025. Momentum ini tak hanya melahirkan kebahagiaan bagi wisudawan dan keluarga, tapi juga menjadi berkah bagi pedagang. Berikut liputannya. Sejak pagi hari, halaman sekitar Gedung Barugan di Pangeran Petarani, kampus Tamalan Rea yang menjadi lokasi wisuda Universitas Hasanuddin Makassar sudah dipadati oleh wisudawan dan keluarga. Kerumunan penuh kebanggaan dan kebahagiaan ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang yang menggelar dagangan mereka di sepanjang jalan. Dari penjual bunga, pernak-pernik wisuda, makanan hingga minuman, semuanya memanfaatkan ramainya momen ini untuk menjual barang dagangannya. Momentum ini diakui membawa cuan bagi para pedagang. Seperti yang diungkapkan oleh Idawati, dirinya merasakan jika kehadiran acara wisuda memberikan penghasilan tambahan yang menguntungkan bagi dirinya dan keluarga. Kalau saya tadi tiba di sini jam 6. Biasanya sampai jam berapa? Kadang kalau tergantung dari cepat selesai. Kalau kemarin saya cepat jam 2 selesai. Biasa juga jam 3, tergantung dari anunya. Sudah rame sini ya? Iya, kalau sudah kurang orang kita pulang. Kalau datanya itu kalau bisa secepat mungkin, karena kita yang menunggu. Meski padatnya lalu lintas dan banyaknya pedagang, penertiban di area wisuda berjalan dengan lancar. Pihak keamanan Universitas Hasanuddin aktif melakukan pengawasan untuk memastikan ketertiban selama berlangsungnya acara wisuda. Sebenarnya itu penjual memang kita tidak targetkan untuk biaya. Tidak targetkan untuk biaya karena dia merasa Pak tolong bisa dibantu, saya mau kasih menjual di sini karena kita kan pengamanan memang setiap aturan itu kita tertibkan. Jadi penjual itu merasa biasa merapat Pak di mana bisa menjual kasih kita dapat mencari rezeki di mana-mana kita ada wisuda tetap pasti akan datang. Sebenarnya ketitipan kendaraan itu kita lihat di sehari-hari di Makassar ini, terutama di pintu 1, apalagi di dalam perkuliahan tuh
perkuliahan di dalam kampus. Pertama sebelum wisuda itu, waktu hari Senin memang padat sekali kendaraan karena saya pengaturan di pintu 1. Iya. Pokoknya jam 6 itu sudah jam 6.30 itu saya sudah ada di tempat itu. Selain menjaga keamanan dan ketertiban selama acara wisuda di dalam gedung, pihak keamanan Unhas juga melakukan penataan terhadap para pedagang agar tidak mengganggu aktivitas wisudawan dan pengunjung. Andi Putri Najwa, Sarah Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, kantor konsuler Jepang di Makassar menggelar resepsi perayaan hari ulang tahun ke-65 Kaisar Jepang di Lotus Ballroom A, Hotel 4 Points by Sheraton Makassar. Malam Ramatama, penampilan musik tradisional hingga pengumuman pemenang lomba esai memeriahkan acara tersebut. Jamuan makan malam bersama memeriahkan resepsi perayaan hari ulang tahun ke-65 Kaisar Jepang Naruhito yang jatuh pada tanggal 23 Februari. Naruhito sendiri merupakan Kaisar Jepang ke-126 dan merupakan putra dari Kaisar Jepang ke-125 Akihito. Perayaan ini diselenggarakan oleh konsuler Jepang di Makassar bertempat di Lotus Ballroom A, Hotel 4 Points by Sheraton Makassar, Kamis 20 Februari 2025. Perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Perhimpunan Alumni dari Jepang, Persada Sulawesi Selatan, hingga musyawarah guru mata pelajaran bahasa Jepang turut hadir. Tradisi bersulang khas Jepang menjadi yang ikonik dalam perayaan ini, di mana para tamu bersama-sama meneriakkan kata kanpai, lalu bersulang satu sama lain. Memasuki momen Ramatama, para tamu berkesempatan mencicipi beragam kuliner dan jajanan khas Jepang. Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Ohashi Koichi, menyebut perayaan hari ulang tahun Kaisar Jepang ini selalu meriah tiap tahunnya. Dirinya juga berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah dalam memeriahkan acara ini. Dirinya pun berharap perayaan ini dapat semakin memperkuat ikatan antara masyarakat Sulawesi Selatan dengan Jepang. Saya sangat merasa bangga karena pada hari ini, walaupun itu hari yang mungkin susah aturnya, tapi ya kebetulan itu perwakilan dari pemerintah daerah Sulawesi Selatan juga telah berkenan hadir dan juga kita bersama dapat merayakan hari ulang tahun Kaisar Jepang dan juga kami bisa sampaikan kepada para hadirin itu undangan tamu undangannya untuk kita sama-sama merasa kemitraan yang sangat luar biasa dan juga dapat bisa merasa kerjasamanya antara Sulawesi Selatan dan Jepang ke depannya. Bagi salah satu anggota Persada, Profesor Dr. Insinyur Dorothea Agnes Rampisela MSc, momen ini lebih hangat dari perayaan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kali ini perayaan bukan hanya seremonial, namun juga menghadirkan lebih banyak pihak sehingga diskusi dan relasi bisa terjalin lebih luas. Jadi perayaan untuk ulang tahun Kaisar ya, dulu kan posisinya ini adalah konsulat jenderal. Jadi dulu perayaannya lebih mewah, tapi itu bukan masalah karena yang sekarang ini justru kita lebih terkoneksi. Jadi Pak Kepala Kantor Konsuler, Mr. Ohashi sekarang dia lebih mementingkan untuk membuat networking. Jadi orang-orang yang diundang itu kita malah bisa lebih berkenalan lebih banyak, ke depan kita lebih mudah bekerja sama. Ya, itu bedanya. Jadi menjadi wadah yang lebih akrab. Ya. Iya, dalam perayaan. Ya, maksudnya kita ketemu orang yang tidak pernah kita kenal atau yang sudah lama kita kenal juga, tapi memperkuat hubungan-hubungan antar orang dan mungkin juga kerjasama di bidang lain.
Rangkaian peringatan hari ulang tahun Kaisar ini juga diisi lomba esai bertemakan Persahabatan Jepang-Indonesia untuk tingkat SMA sederajat. Lomba ini diikuti oleh 868 peserta dari seluruh Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Profesor Dorothea Agnes yang juga menjadi juri dalam perlombaan ini mengaku kagum dengan antusiasme peserta. Dirinya melihat adanya peningkatan kemampuan menulis siswa dalam mengekspresikan pandangan mereka terhadap kerjasama Jepang dan Indonesia. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin ini menilai jika ini menjadi pertanda positif untuk hubungan bilateral Indonesia dan Jepang ke depannya. Di akhir resepsi tersebut, persembahan 2 lagu yang ditampilkan menggunakan alat musik tradisional Jepang, koto, menjadi penutup ciamik dalam perayaan ini. Yufasya Rahman, Muhammad Syeful, Unhas TV. Pemirsa, menjaga hidrasi dan keseimbangan nutrisi saat haid adalah hal yang penting bagi kesehatan wanita. Ada berbagai alternatif minuman sehat yang bisa dikonsumsi untuk mengurangi nyeri dan memperbaiki mood selama haid. Berikut informasinya. Saat haid, banyak wanita mengalami nyeri haid, kram, dan kembung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Tak hanya pola makan, jenis minuman yang dikonsumsi selama haid juga berperan penting dalam mengurangi atau bahkan memperburuk gejala tersebut. Air putih tetap menjadi pilihan utama untuk menjaga hidrasi selama haid. Menurut Ketua Program Studi PPDS Gizi Klinik FK Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Nurpuji Astuti MPH SPGK KFR SPH, menjaga asupan air yang cukup dapat mencegah dehidrasi yang memperparah kram menstruasi. Teh herbal ini biasanya teh chamomile. Nah, chamomile ini sifatnya menenangkan dan mengurangi hormon stres seperti kortisol. Dan dia dapat membantu mengurangi kecemasan dan iritabilitas selama menstruasi, ya, yang seringkali terkait dengan fluktuasi hormon. Jadi adik-adik ya mungkin setiap bulan perlu disiapkan teh chamomile di rumah, ya. Nah, teh jahe sendiri dapat menyimbangkan hormon dengan mengurangi peradangan, ya, karena dia mengatur produksi prostaglandin, di mana kita tahu prostaglandin ini dapat menyebabkan rasa nyeri kram pada perut, ya. Jadi prostaglandin yang tinggi tadi ini memicu terjadinya rasa kram pada orang-orang yang menstruasi menjadi lebih parah, sehingga jahe dapat membantu meredakannya. Ketua Komisi 2 Dewan Guru Besar Unhas ini menambahkan, tak hanya air putih, air kelapa juga menjadi pilihan yang tepat karena mengandung elektrolit alami, seperti kalium dan magnesium yang dapat merilekskan otot dan mengurangi kram. Selain itu, teh herbal seperti teh chamomile, teh jahe, dan teh peppermint disebut memiliki sifat antiinflamasi yang dapat meredakan kram dan meningkatkan relaksasi. Bukan hanya teh, jus buah seperti jus jeruk dan buah beri juga menyumbangkan vitamin dan antioksidan yang dapat meningkatkan energi dan mood. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.